Halo Ayah Bunda, selamat datang di ulasan kita kali ini. Oke, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang super dekat dengan keseharian kita, terutama buat Anda yang punya buah hati. Kita semua tahu lah ya, anak-anak itu paling susah nolak yang namanya jajanan di depan gerbang sekolah. Bentuknya lucu-lucu, warnanya terang, rasanya gurih, dan harganya juga ramah di kantong mereka. Tapi pernah nggak sih kita benar-benar mikir, apa sebenarnya yang lagi mereka kunyah dan masuk ke perut mereka? Nah, ulasan hari ini bakal jadi panduan penting buat Anda. Kita akan bongkar rahasia gelap di balik jajanan-jajanan itu, dan yang paling penting, kita bakal bahas cara-cara praktis dan simpel buat ngelindungin anak-anak kita dari zat beracun yang diam-diam mengintai. Nah, ini dia rute obrolan kita hari ini. Kita akan mulai dari bahaya tersembunyi jajanan anak, lalu bahas soal boraks, formalin, dan tubuh kita. Lanjut ke kerusakan organ jangka panjang, ciri fisik dan jenis makanan, uji deteksi alami di rumah, dan terakhir, tips jajanan aman di sekolah. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, bahaya tersembunyi jajanan anak. Gini, realitas di lapangan itu, lingkungan jajanan di luar gerbang sekolah sering banget lolos dari pengawasan yang ketat. Abang-abang penjual nawarin macam-macam makanan yang bikin anak kita ngiler. Tapi masalahnya, demi nekan modal dan bikin dagangan kelihatan awet, segar, dan kenyal, ada aja oknum pedagang nakal yang ambil jalan pintas. Dan jalan pintas ini bahaya banget. Biar ada gambaran, coba deh lihat data dari BPOM di tahun 2013 ini. Dari sekitar 25.000 sampel makanan yang diuji, ada 13,82% yang sama sekali gagal menuhin standar keamanan pangan. Coba bayangin bentar deh, hampir 14% loh. Artinya, kalau ada 100 anak yang lagi jajan di luar sana, belasan diantaranya mungkin banget lagi masukin zat berbahaya ke dalam perut mereka saat itu juga. Serem banget kan? Dan yang bikin geleng-geleng kepala lagi tuh angka ini. Dari sampel-sampel bermasalah tadi, 221 diantaranya ketahuan positif mengandung boraks. Bayangin, boraks itu bahan kimia yang udah dilarang keras sama pemerintah lewat Peraturan Menteri Kesehatan sejak 2012. Nyatanya masih aja nyelip bebas di mangkok jajanan anak-anak kita. Ini semacam alarm darurat buat kita sebagai orang tua yang nggak boleh diabaikan sama sekali. Lanjut ke bagian kedua, boraks, formalin, dan tubuh kita. Sekarang yuk kita perjelas sebenarnya apa sih bahan-bahan kimia yang diam-diam disusupin ke makanan anak kita ini. Kalau kita lihat fungsi aslinya, ini beneran nggak masuk akal. Boraks itu wujudnya kristal putih, yang aslinya dipakai buat bunuh kuman, nawetin kayu, atau bahan campuran deterjen buat nyuci baju. Terus formalin, ini cairan beracun yang memang dibikin khusus buat ngawetin mayat atau spesimen hewan di lab. Gila nggak sih? Bahan buat kayu dan mayat malah dipakai buat bikin bakso atau tahu jadi lebih kenyal dan kelihatan segar berhari-hari. Nah, poin terpentingnya di sini adalah, mau sedikit apapun, nggak ada tuh yang namanya dosis aman buat boraks dan formalin di dalam makanan. Coba deh pakai analogi ini. Bayangin Anda naruh satu kantong kecil sampah di dalam ruangan rumah yang semua jendelanya tertutup rapat setiap hari. Sehari dua hari, mungkin nggak kerasa. Seminggu baunya mulai bikin pusing. Tapi coba dalam hitungan bulan atau tahun. Rumah itu bakal penuh tumpukan sampah beracun dan sama sekali nggak bisa ditinggali. Persis kayak gitu cara zat-zat ini merusak dari dalam tubuh mungil anak-anak kita. Racunnya itu nggak hilang terbuang, melainkan numpuk terus-menerus. Masuk ke bagian ketiga, kerusakan organ jangka panjang. Efek dari numpuknya racun tadi memang nggak bakal langsung kelihatan di hari anak Anda jajan. Ini proses perusakan yang pelan, tapi pasti. Anggap organ tubuh anak kita itu kayak sebuah bangunan rumah yang lagi dibangun kokoh-kokohnya. Nah, zat kimia ini tuh bertindak ibarat rayap atau rembesan air hujan. Diam-diam menggerogoti fondasi bangunan dari dalam. Di ginjal, boraks dan formalin pelan-pelan merusak fungsinya, bikin filter tubuh ini kecapean. Di hati, sel-selnya mulai berubah jaringannya, yang fatal banget akibatnya. Dan yang paling bikin deg-degan, dampaknya ke otak dan saraf pusat. Bisa bikin depresi saraf sampai kerusakan sel saraf. Rayap-rayap ini kerjanya lambat, iya. Tapi ujung-ujungnya bangunan itu bisa rubuh dalam bentuk penyakit kronis atau nauzubillah, kanker di masa depan. Bagian keempat, ciri fisik dan jenis makanan. Biar kita bisa menghindar, kita harus tahu dulu di mana rayap-rayap ini ngumpet. Ini dia nih, daftar tersangka utamanya. Bakso, sosis, mie basah, tahu, cilok, dan roti. Ya, makanan-makanan ini kan emang favoritnya anak-anak banget. Dan sayangnya, paling sering diincar sama pedagang nakal buat dicampur boraks atau formalin karena jajanan ini butuh tekstur kenyal dan biar awet nggak cepat basi. Jadi, kalau anak Anda hobi jajan ini, disinilah Anda harus pasang radar pengawasan paling kuat. Terus gimana cara bedainnya? Gampang kok, dan Anda bisa langsung ajarin ini ke anak-anak. Bilang ke mereka, Dek, kalau kamu beli bakso terus jatuh, dia memantul tinggi kayak bola bekel, jangan dimakan ya.
Atau kalau warnanya ngejreng banget kayak lampu neon, tinggalin aja. Nah, ada satu lagi trik yang agak lucu tapi efektif banget, lihat lalatnya. Makanan yang aman dan normal itu pasti didatengin lalat. Tapi kalau jajanannya dibiarin terbuka di pinggir jalan dan lalat aja nggak mau hinggap, wah, itu tanda bahaya. Artinya makanan itu awetnya nggak wajar dan penuh bahan kimia. Lalat aja ogah, masa anak kita yang makan? Lanjut ke bagian kelima, uji deteksi alami di rumah. Tapi gimana kalau terlanjur dibeli dan kita pengen mastiin? Tenang, Anda bisa jadi detektif makanan langsung dari dapur pakai alat sederhana, kertas kunyit. Ini beneran kayak eksperimen sains seru buat ngelindungin keluarga. Caranya gampang banget. Pertama, ambil kertas putih biasa, celupin ke perasan air kunyit yang pekat, terus keringin. Kedua, tusuk atau tempelin kertas kunyit itu ke bakso atau tahu yang Anda curigai. Ketiga, tunggu sebentar. Kalau kertas kunyit yang awalnya kuning berubah jadi merah kecoklatan yang pekat, bingo! Itu indikasi kuat ada boraks di situ. Gampang banget dicoba kan? Selain pakai kunyit, ada juga bahan alami lain di sekitar kita loh. Misalnya ekstrak bunga trompet ungu itu juga bakal bereaksi kalau kena boraks. Terus, kalau mau ngecek formalin, bisa pakai kertas dari bunga kembang sepatu. Dan ya, tes lempar bakso ke lantai buat lihat pantulannya kayak yang kita bahas tadi, itu cara fisik paling kilat. Intinya, kita sebenarnya punya banyak alat bantu di rumah buat ngecek makanan ini aman atau enggak. Dan bagian terakhir, tips jajanan aman di sekolah. Nah, ini dia rangkuman aturan main yang bisa langsung ayah bunda terapkan dan ajarin ke anak-anak besok pagi. Pakai bahasa yang santai aja. Ingetin mereka buat jauhin makanan yang warnanya ngejreng dan pilih yang teksturnya biasa aja. Jangan yang alot kayak karet sandal. Ajarin juga buat ngelihat gerobaknya, bersih nggak, ada lalat yang mau mampir nggak. Kalau bisa sih, arahin mereka buat beli jajanan kemasan yang jelas-jelas ada label BPOM-nya. Tapi dari semua itu, senjata paling ampuh ya komunikasi. Obrolin soal bahaya ini ke anak pelan-pelan tapi tegas, biar mereka punya radar sendiri dan jadi detektif cilik saat lagi jajan. Ingat ya, tahu informasinya aja nggak cukup. Kita harus berani ambil tindakan. Balik lagi ke analogi rumah tadi. Kita pastinya nggak mau kan ngebiarin rayap dan sampah numpuk ngerusak masa depan kesehatan anak-anak kita? Jadi sebelum kita akhiri, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat direnungin dan langsung dipraktekin. Sudahkah Anda ngecek apa aja yang anak Anda jajan hari ini? Coba deh, nanti pas mereka pulang, ajak ngobrol. Terima kasih banyak udah nemenin di ulasan hari ini. Tetap waspada, jaga kesehatan keluarga, dan sampai jumpa.